Oke, perkenalkan nama saya Atmaja Alim Gordin, mahasiswa IKOR angkatan 2021 Offering A. Di sini saya akan memberi materi mengenai tugas jurnalistik yang saya tulis tentang olahraga simpel bagi remaja. Saat ini, kebanyakan remaja senang melakukan aktivitas di rumah atau bermalas-malasan seperti menonton televisi, menggunakan gadget untuk bermain game online, media sosial, dan hal lain-lain. Nah, pergerakan-pergerakan tersebut membuat tubuh menjadi malas bergerak. Ditambah lagi, remaja masa kini senang mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dan terbilang instan, sehingga mengakibatkan mereka memiliki berat badan berlebih yang mencapai rentang overweight atau obesitas. Oke, fenomena ini setidaknya dibuktikan dengan data Riskesdas tahun 2016 mengenai kurangnya aktivitas fisik pada remaja usia lebih dari 10 tahun di Indonesia yang mencapai angka 33,5%. Menurut WHO tahun 1978, pola aktivitas fisik anak usia sekolah dibagi atas beberapa bagian, yaitu pertama waktu tidur, kedua waktu sekolah, ketiga waktu luang, entah itu di luar sekolah atau di dalam sekolah, lalu waktu mengerjakan tugas, lalu waktu melakukan perjalanan ke sekolah, dan waktu anak olahraga. Aktivitas fisik pada anak remaja sangat baik bagi kesehatan dan perkembangan untuk mendukung pertumbuhan mereka menjadi optimal. Mengingat para remaja sedang mengalami masa perkembangan fisik yang sedang di-boost karena hormon mereka yang sedang aktif-aktifnya pada masa remaja, olahraga yang cukup dapat dilakukan dengan memenuhi prinsip FITT, yaitu frekuensi, intensity, tempo, dan time. FITT yang baik memiliki frekuensi 3 kali seminggu dengan intensitas mencapai denyut nadi sebesar 70-80% dari denyut nadi maksimum, yaitu angka 220 dikurangi umur, dan dilakukan selama minimal 30 menit. Aktivitas fisiknya bisa berupa berjalan atau naik tangga, dan latihan fisik di tempat terbuka atau tertutup seperti di gym juga bisa, tergantung minat tiap anak dan individu lain. Pranata dan Kumaat tahun 2022 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa olahraga dan model latihan fisik dapat mendorong pertumbuhan, perkembangan fisik, meningkatkan kemampuan motorik, dan mengurangi risiko obesitas kepada remaja. Hal ini bisa menjadi suatu jalan keluar atas masalah yang ditimbulkan pada pola hidup dan gaya hidup para remaja sekarang yang tergolong instan dan banyak malas. Latihan fisik atau olahraga yang dilakukan secara konsisten dan teratur akan membantu meningkatkan komponen kebugaran jasmani remaja. Saya akan memberikan beberapa manfaat aktivitas fisik atau olahraga lainnya bagi remaja yang mungkin sebagian besar orang sudah tahu, tapi di sini saya akan mengingatkan lagi, yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sistem muskuloskeletal atau sistem otot rangka besar, yaitu yang kedua, untuk mempertahankan dan mengontrol berat badan agar para remaja tetap berada di BMI atau Body Mass Index normal. Lalu yang ketiga, membantu dalam perkembangan kehidupan sosial remaja dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam melakukan interaksi sosial. Lalu yang keempat, menjauhkan diri dari tingkah laku yang tidak baik bagi kesehatan seperti kebiasaan-kebiasaan malas tadi dan suka instan. Yang kelima, olahraga juga bisa meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan, terutama dalam hal mengolah fisik. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh dalam melakukan berbagai macam aktivitas fisik, terutama waktu latihan yang dimana kita harus melakukan gerakan, misalkan angkat beban dengan form yang benar agar tidak terjadi cedera.
Lalu yang nomor terakhir yaitu meningkatkan proses atau meningkatkan kepadatan tulang, karena semakin sering kita latihan dan merubah pola hidup, kepadatan tulang kita bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sebagian besar dari kita mungkin bingung ingin memulai olahraga dari mana ataupun ingin melakukan latihan fisik yang bagaimana. Nah, berikut saya akan memberitahu beberapa cara supaya para remaja atau kita yang sebagai mahasiswa ingin atau mau diajak berolahraga yang sebagaimana saya kutip dari farmaku.com. Yang pertama, bisa mulai dari melakukan aktivitas fisik ringan, contohnya jogging ataupun berjalan kaki di treadmill ataupun yang tanjakan agak tinggi. Itu digunakan untuk melatih otot-otot jantung dan melancarkan peredaran darah. Yang kedua adalah membatasi penggunaan gadget pada waktu-waktu tertentu, terutama bila kita sedang melakukan latihan fisik. Yang ketiga adalah kita harus membangun suasana yang tidak terlalu memaksa tubuh kita untuk berolahraga secara keras pada di awal, karena tujuan kita ingin latihan fisik atau olahraga bagi yang awam itu menjadikan olahraga atau latihan fisik itu sebagai stimulus, bukan sebagai stresor yang membebani tubuh lebih berat di luar aktivitas fisik. Yang keempat, jika memiliki teman yang seminat atau satu tujuan, bisa diajak untuk melakukan olahraga bersama sebagai motivasi juga bisa. Lalu yang kelima, bisa menjadikan diri kita sebagai role model, contoh yang baik untuk remaja-remaja lain yang misal masih tersesat di gaya hidup yang buruk. Lalu yang keenam, bisa mulai dilakukan pendaftaran kepada klub-klub olahraga atau tempat kebugaran. Lalu yang terakhir, bisa buat jadwal dalam seminggu, misal kita mau berolahraga berapa kali, misalkan dari Senin sampai Minggu kita lakukan olahraga 3-4 hari sekali. Tentunya sangat berbahaya bagi remaja jika kurang melakukan aktivitas fisik dan mengonsumsi makanan yang tidak sehat, apalagi menerapkan pola hidup malas-malasan. Dalam menghadapi hal ini, kita sebagai dalam menghadapi hal ini, kita sebagai orang yang memiliki ilmu atas hal tersebut bisa mulai saling membantu jika ada orang yang membutuhkan atau ingin merubah pola hidup menjadi lebih sehat, dengan cara mengajak mereka atau mencarikan kegiatan bagi mereka agar memiliki aktivitas positif lain di luar rumah selain belajar dan melakukan kegiatan normal setiap hari. Hal ini sebagai upaya agar para remaja terhindar dari penyakit dan juga faktor-faktor penurunan tingkat kesehatan yang datang lebih cepat sebelum masa yang nanti mungkin tua akan datang. Memang tidak mudah untuk melakukan aktivitas ini semua, apalagi mendorong seseorang untuk meninggalkan kebiasaan yang lama dan memulai kebiasaan baru. Itu dibutuhkan kerjasama antara kedua belah pihak, sebagai coach maupun sebagai orang yang dilatih itu harus bisa berkompromi satu sama lain dan konsisten dalam melakukan olahraga ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.